Sebenarnya terlalu mudah ya untuk mengabulkan keinginan Habib Rizik ini, tapi rupanya baik jaksa maupun hakim menempuh jalan yang terjal, jalan yang rumit, jalan yang justru makin membuat ketidakadilan bagi Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan soal Habib Rizik lagi ya, karena memang berita yang sangat hangat. Kita tahu bahwa kemarin Habib Rizik berontak ketika diminta sidang virtual ya. Padahal dia menginginkan sidang yang bisa hadir di ruang sidang sesungguhnya, karena dari sidang pertama dia mengatakan menolak, bahkan mengatakan lebih baik ditembak kepalanya ya, ketimbang harus hadir sidang secara online. Tadi sempat dibacakan dakwaan terhadap Habib Rizik, tapi Habib menolak untuk menjawab, buka mulut ya. Coba kita lihat, ini ada berita dari CNN Indonesia. Jaksa minta hakim jerat Rizik di pasal hina persidangan ya. Jadi contempt of court. Kita bacakan ya, CNN Indonesia ya, sebagaimana dilansir CNN Indonesia Jakarta. CNN Indonesia, jaksa penuntut umum JPU mengatakan mantan imam besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab telah menghina persidangan saat pembacaan surat dakwaan. Jaksa pun meminta hakim menjerat Rizik melanggar pasal 216 KUHP, bukannya sudah ya. Karena selain pasal 160 KUHP, Habib Rizik juga dijerat dengan pasal 216 KUHP. Perbuatan Rizik yang dinilai telah menghina persidangan, yakni saat yang bersangkutan tak memberikan tanggapan atas dakwaan, mengikuti sidang dengan berdiri, serta meninggalkan persidangan tanpa persetujuan hakim. Jadi, kami mengkategorikan perbuatan terdakwa Rizik Syihab sudah tidak menghormati dan menghina persidangan ini. Dengan demikian, kami mohon majelis hakim kiranya menetapkan bahwa terdakwa ini telah melanggar pasal 216 KUHP, kata jaksa Jumat 19 Maret. Sidang Rizik digelar secara virtual. Rizik dan beberapa jaksa berada di gedung Bareskrim Polri, sementara majelis hakim dan sebagian penuntut umum lain berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang kali ini tanpa kehadiran tim penasihat hukum Rizik. Salah satu pengacara Rizik, Alam Syah Hanafia, mengatakan pihaknya tak ingin bersidang karena ada beberapa anggota tim penasihat hukum lain yang tidak diperkenankan masuk ke pengadilan ya. Sudah kita tayangkan debat antara penasihat hukum Habib Rizik yang dilarang masuk ke ruang persidangan atau bahkan ke halaman Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, dengan alasan bahwa itu perintah JPU, tapi tidak jelas ya. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa mengatakan tidak ingin terburu-buru mengabulkan permintaan jaksa. Ia berujar Rizik harus diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan atas dakwaan yang telah dibacakan. Sekarang saya mau sampaikan lagi haknya. Haknya itu apakah akan mengajukan keberatan atau tidak, itu saja. Makanya dinantikan dululah, jangan langsung melangkah, kata Suparman. Rizik yang kembali muncul dalam sidang virtual enggan memberikan jawaban. Justru ia yang ditemani oleh mantan sekretaris umum FPI Aziz Yanuar kembali meninggalkan persidangan. Terkait ini jaksa menyampaikan keberatan atas kehadiran Aziz dalam sidang virtual. Menurutnya Aziz bukan sebagai penasihat hukum Rizik. Baik majelis hakim, karena yang bersangkutan menyatakan dirinya bukan penasihat hukum,
Mohon dicatat apabila suatu saat nanti dalam tahap nanti yang bersangkutan hadir mendampingi terdakwa sebagai penasihat hukumnya, ujarnya. Adapun bunyi pasal 216 KUHP itu yakni barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Cuma 4 bulan ya, Habib Rizik sudah mondok dalam tanda kutip lebih dari 3 bulan ya, sejak tanggal 13 Desember, Januari, Februari, Maret ya, sudah 3 bulan. Sebelumnya Rizik didakwa telah melanggar kekarantinaan kesehatan saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian studio di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor. Acara itu menimbulkan kerumunan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Ya, sobat era sekalian ya, itu tadi berita soal Habib Rizik ya. Mungkin sebagian dari kita mengikuti sidang yang disiarkan oleh akun YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agak miris sesungguhnya ya sobat era sekalian, karena Habib Rizik bersikeras tidak mau mengikuti sidang secara online dan dia bersedia secara offline. Dia mengatakan mau 2 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam dia akan mengikuti persidangan. Tapi faktanya dia dipaksa untuk mengikuti sidang secara online dengan alasan COVID-19. Padahal kita tahu dalam sidang pertama misalnya, termasuk sidang kemarin ya, itu jaksa banyak jumlahnya di situ, ada hakim juga di situ, ada penasehat hukum di situ, dan ada juga pengunjung. Jadi rasanya tidak beralasan ya, kecuali saya katakan kalau terdakwanya satu truk mungkin itu bisa dilarang. Ini kan terdakwanya satu. Ada kata-kata dari ketua majelis tadi, siapa namanya, Suparman ya, yang mengatakan karena Habib masanya banyak, Habib pengikutnya banyak. Jadi kalau dihadirkan di ruang sidang, maka bisa saja nanti pengikutnya berbondong-bondong datang. Sangat masuk akal. Tapi ada 2 hal yang sudah saya garis bawahi sebelumnya ya. Yaitu pertama, Habib Rizik memberikan jaminan. Sebenarnya belum jaminan, tapi ingin membantu kalau memang masalahnya kekhawatiran terhadap pendukung dia tentu ingin menghimbau agar dia bisa mengikuti sidang dengan tenang, mengimbau para pengikutnya untuk tertib misalnya, atau tidak menghadiri atau mengepung Pengadilan Negeri Jakarta Timur misalnya. Dan yang kedua, ya kita harus bicara peran penegak hukum, peran polisi. Karena mereka dikerahkan, bahkan bisa saja dikerahkan tentara sebagai bantuan untuk mengamankan sidang. Jadi menurut saya sobat hera sekalian, tidak beralasan alasan itu. Kecuali kalau seperti saya katakan sebelumnya, sidangnya online semua. Nah ini rupanya boro-boro memberikan keadilan bagi Habib Rizik, jaksa malah ingin menambahi dengan pelanggaran pasal 216, yaitu melawan perintah petugas atau melawan undang-undang, yang sebenarnya sudah dikenakan juga sebagai bagian dari pasal-pasal yang dikenakan kepada Habib Rizik. Selain pasal tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, tetapi juga dikenakan Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 160 terutama tentang penghasutan yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bahkan dalam kasus Rumah Sakit Umi dikenakan penyebaran hoax, berita bohong, yang itu ancaman hukumannya bisa sampai 10 tahun. Jadi saudara sekalian, seseorang yang
menghadapi ancaman hukuman 6 sampai 10 tahun. Wajar kalau dia ingin membela diri sebaik-baiknya. Ingin membuat argumentasi hukum yang meyakinkan hakim agar paling tidak, kalaupun tidak bisa bebas, mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan kadar kesalahannya. Nah, masuk akal ketika Habib Rizik berkeberatan sidang online karena dia tidak bisa maksimal, pertama mendengarkan jalannya persidangan, kedua berkonsultasi dengan penasihat-penasihat hukumnya yang berada dan hadir di ruang sidang, serta dia tidak bisa memperhatikan gesture misalnya jaksa, nanti saksi dan lain sebagainya, yang semua itu bisa akan lebih mudah dilakukan kalau dia hadir secara offline. Belum lagi kalau kita bicara mengenai membangun argumentasi. Saudara sekalian, saya biasa mengajar misalnya, begitu mengajar secara online ya agak bingung karena kita seperti tidak menghadapi orang di depan kita. Beda kalau kita menghadapi orang di depan kita, ya kita betul-betul berkomunikasi, meyakinkan. Tapi ketika kita bicara hanya di depan kamera, ya, di depan handphone, di depan televisi, yang terjadi adalah kita seperti orang gila yang ngomong sendiri. Jadi sebenarnya terlalu mudah ya untuk mengabulkan keinginan Habib Rizik ini, tapi rupanya baik jaksa maupun hakim menempuh jalan yang terjal, jalan yang rumit, jalan yang justru makin membuat ketidakadilan bagi Habib Rizik. Saya katakan ya, baru saya wawancara misalnya dengan Amin Rais, saya mengatakan begini, dalam sebuah sinetron kalau kita buat perumpamaan atau film, yang namanya terdakwa itu adalah lakon utama. Jadi kalau tidak ada terdakwa, persidangan tidak bisa dilakukan, kecuali persidangan in absentia, di mana terdakwa sudah dipanggil secara layak tapi dinyatakan hilang, ya, maka pengadilannya tanpa kehadiran terdakwa. Ini terdakwa ada dan mau hadir dalam persidangan. Jadi berbeda sekali dengan Pak Harto misalnya yang tidak mau hadir dalam persidangan dengan alasan sakit secara permanen. Padahal ini soal simbol. Menghadirkan Pak Harto dalam kursi pesakitan di ruang persidangan itu adalah, kalau kita bicara bahasa simbol, adalah seperti meruntuhkan kewibawaan orang kuat itu. Tapi Habib Rizik mau duduk dalam kursi terdakwa dan bilang akan mengikuti persidangan berapa jam pun. Justru dia dijauhkan dari ruang persidangan dan tidak bisa mengikuti secara baik, ya. Saudara sekalian, saya speechless ngomong soal Habib Rizik ini, karena kalau kita bicara tentang trias politika, maka sepertinya trias politika tidak berpihak kepadanya. Ini analisis sekali lagi ya. Tidak ada misalnya kekuasaan eksekutif yang sepertinya memberikan arah yang baik bagi penyelesaian kasus Habib Rizik. Legislatif pun juga tidak bersuara, nyaring ya. 1-2 orang masih terdengar, tapi DPR secara kelembagaan tidak melakukan sikap, tidak bersikap terhadap ketidakadilan yang sama-sama kita lihat secara telanjang dalam kasus Habib Rizik ini. Nah, sekarang pengadilan pun bersikap yang sama, padahal pengadilan ini adalah tempat orang mencari keadilan. Apa susahnya Hakim Suparman mengetuk palu mengatakan bahwa hadir dalam sidang offline, memerintahkan agar JPU menghadirkan, mengamankan jalannya persidangan dan lain sebagainya. Jadi tidak didiskriminasi, karena ya misalnya pesakitan lain, terdakwa lain bisa hadir di ruang sidang, jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte yang terjerat kasus Joko Chandra. Mereka hadir di ruang sidang dan bisa membela dirinya. Perkara kemudian dihukum karena kesalahan, kita harus membedakan. Kasus mereka adalah kasus penerimaan suap. Kasus Habib Rizik adalah kasus prokes, yaitu protokol kesehatan, jauh sekali. Ya, ini bukan sebuah kejahatan yang memang merupakan sebuah kejahatan dari sononya. Saudara sekalian, saya ingin
mengajak kita semua berdoa agar kasus Habib Rizik ini bisa diselesaikan secara baik. Ketika ngomong-ngomong dengan Amin Rais berharap bahwa ya sudahlah, cepat diselesaikan, dihukum seringan-ringannya kalau mungkin, kalau memang kita ingin rekonsiliasi. Bahkan kalau dikembalikan kepada kekuasaan eksekutif puncak Presiden Jokowi, maka sesungguhnya Presiden memiliki dua instrumen yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Pertama adalah abolisi, yaitu menyetop proses persidangan sesuai dengan mandat konstitusional atau kewenangan konstitusional seorang presiden. Yang kedua, memberikan gerasi. Tapi kalau memberikan gerasi harus menunggu kekuatan putusan, harus tunggu inkrah dulu, kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dulu. Jadi sobat era sekalian, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk memberikan keadilan bagi Habib Rizik, tapi sepertinya itu enggan dilakukan. Ya, itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.